waktu untuk datang di hadirat. Terima kasih. Kau baik dalam hidup kami. Mari kita boleh bersyukur Bapak. Ucapkanlah rasa syukurmu saat ini kepada Tuhan. Kita masih diberikan tempat, waktu untuk kita masih boleh berkumpul bersama. Kita bersyukur bagi terima kasih atas gereja. Bersyukur atas kehidupan yang terus Kau tuntun hingga saat ini. Kau baik, Kau baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau terus Tuhan bersyukur bagi nama-Mu. Kami ungkapkan semua perasaan syukur kami Tuhan pada hari ini. Kami mau lebih lagi Tuhan dalam memuji-Mu Tuhan. Beracaralah ya Roh Kudus, biar Kau berisukakan atas setiap pujian perbankan pada pagi hari. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama mau lebih lagi memuji Tuhan, kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan ya semuanya. Sekalian tempat ini amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selamanya, sampai selama-lama, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Biar kita mulai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita semua di sini masih semangat, amin. Kita nggak lelah ya. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semuanya katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan. Semuanya sama-sama katakan, ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlunak, menjadi siap imanmu di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlunak, menjadi siap imanmu di atas dasar iman. Menjadi siap imanmu, menjadi siap imanmu, menjadi siap imanmu, menjadi siap imanmu di atas dasar iman. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua bersyukur bagi nama Tuhan, amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk menaruh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Heri. Kami haus akan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Sama-sama dari awal kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
jiwa kami di hadapan-Mu. Kami angkat roh kami di hadapan Tuhan. Bukan masalah banyaknya orang, tetapi Engkau katakan 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Aku hadir. Engkau Jehovah Shammah, hadirlah dengan kebaikan-Mu Tuhan. Hadirlah dengan kelepasan-Mu. Hadirlah dengan kemerdekaan yang sejati daripada Engkau. Kami membutuhkan firman-Mu, memerdekakan kami, membaharui kami, membaharui roh dan pikiran kami. Sampaikan Tuhan dengan hikmat daripada Roh Kudus, bukan hikmat manusia. Engkau yang mengasihi kami yang hadir di tengah-tengah ruangan ini Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami. Mari Engkau berperkara dengan kami Tuhan. Firman-Mu adalah kasih. Kasih yang menegur, kasih yang menghibur, kasih yang memperbaiki, kasih yang membaharui. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus buka hati pikiran kami untuk mengerti kehendak-Mu, untuk mengerti firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua boleh katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih bisa bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Perlindungan Tuhan nyata di dalam hidup kita saudara. Seperti janji Tuhan di Mazmur 91 ayat 14. Sebab kita mengenal namanya, maka Dia akan meluputkan kita. Dia akan menolong kita, membentengi kita, sehingga kita terlepas daripada semua kejadian yang menggoncangkan di dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, hari ini luar biasa banyak hamba Tuhan senior yang luar biasa hadir pada pagi hari ini. Saya kaget sekali, puji Tuhan. Saya izin Ibu Magda, Bapak Pendeta Pungus, dan Bapak Boas, puji Tuhan, dan Pak Saud.
saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perkenanan Tuhan. Mendapatkan perkenanan Tuhan di hadapan Tuhan. Boleh silakan saudara Pastor Joshua. 2 Korintus 6 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yes. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan untuk kita. Hari ini adalah hari penyelamatan untuk kita. Tuhan katakan pada waktu aku berkenan kepadamu, aku akan menjawab engkau, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkanmu, maka Tuhan katakan aku akan menolongmu. Amin. Saudara, siapakah yang akan menjawab kita? Tuhan mana yang menjawab kita? Dan Tuhan mana yang menolong kita? Dia firman yang menjawab setiap persoalan hidup kita. Amin. Katakan amin. Amin. Pertama, firman Tuhan. Pada saat engkau mau berkenan kepada Tuhan, saudara harus tahu siapa firman Tuhan dan apa itu firman Tuhan. Pertama adalah mengenal Yesus. Kedua, pada saat saudara, Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara, maka Dia akan menolong saudara. Siapa penolong kita? Halo? Yesus. Yes. Roh penolong, Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang bermanunggal, tidak bisa dipisahkan. Saudara menjadi orang Kristen, saudara tidak tahu firman, percuma. Saudara tidak akan mampu melakukan firman karena saudara tidak tahu firman. Padahal untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, Tuhan katakan bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Matius 7 ayat 21. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, melakukan saudara. Bagaimana saudara bisa tahu jalan kalau saudara tidak pernah tahu jalan itu? Impossible. Pertama untuk berkenan kepada Tuhan adalah tahu firman. Firman adalah Yesus Kristus. Sang firman itu yang akan membukakan semua rahasia tentang Allah. Amin. Kita menyembah Allah, tapi kalau tidak kenal Yesus, tidak ketemu Allah. Baca saudara di Matius 11 ayat 27. Hanya anak Allah yang menyatakan siapa Bapa. Katakan amin. Amin. Silakan Pastor. Matius 11 Ayat 27. Firman Tuhan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yes. Kita semua cari Bapa. Semua agama mencari Bapa yang dikatakan Allah. Tapi kalau tidak kenal Yesus, tidak bisa dinyatakan siapa Allah, siapa Allah. Di dalam Yesus kita tahu Allah. Amin. Yohanes 1 ayat 18 katakan. Silakan baca. Dengan Yang firman Tuhan, menyatakan Allah. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi melalui Yesus kita melihat Allah. Amin. Firman yang disampaikan, setiap kata-kata yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, Injil yang menyelamatkan. Yohanes 3 ayat 34 sampai 36 katakan, hanya Allah, hanya anak Allah yang menyelamatkan, yang bersatu dengan Roh untuk menyampaikan pesan keselamatan. Silakan baca Pastor. Yohanes 3 ayat 34 sampai 36. Barang siapa yang percaya anak selamat. Dengan firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 34 sampai 36. Yes. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yes. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Yes. Sudah tahu firman yang menyelamatkan? Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Kolose katakan bahwa Dia mengatakan segala sesuatu bukan dari kehendaknya sendiri, tapi Roh Allah yang memenuhinya, yang menyampaikan firman Allah. Tidak ada orang bisa selamat tanpa sang firman.
Dan dialah yang menyatakan Allah yang sesungguhnya. Amin saudara. Amin. Roh dan firman itu bersatu menyelamatkan kita. Yesus berbicara tentang firman dalam kepenuhan roh Allah. Pertama, untuk mendapat perkenanan Tuhan, saudara, saya mau kasih tahu saudara, agama apapun yang tidak kenal Yesus tidak selamat. Karena Allah tidak dinyatakan dengan jelas. Satu, berkenan kepada Tuhan, kenal dengan Sang Firman, kenal dengan anak Allah, dan tahu apa firman-Nya. Dan saudara tahu firman-Nya, saudara bisa melakukannya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal kedua, untuk dapat perkenanan Tuhan adalah hidupkan firman itu. Hidupkan roh di dalam firman itu. Firman dan roh satu manunggal, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saudara tidak usah bilang mau cari Roh Kudus, saudara tidak cinta firman. Saudara cari Roh Kudus, oh Roh Kudus penuhi aku, Rohmu yang kudus penuhi. Tidak pernah baca firman, tidak pernah melakukan firman. Tiap hari pikirannya adalah kotor. Tiap hari dia melawan 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Setiap hari saudara masih hidup dalam kebencian. Jangan berzina, setiap hari saudara masih nonton video porno. Jangan mengincar, setiap hari saudara lirik sana, lirik sini. Setiap hari kita melanggar perintah Allah. Hanya Roh Kudus dan firman yang bersatu yang bisa membuat kita melakukan, memampukan kita untuk melakukan firman. Amin. Galatia 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan, kalau kita hidup di dalam roh, kita tidak akan hidup di dalam daging. Semua pikiran kita yang datang dari keinginan kita, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, 1 Yohanes 2 ayat 16 datang, itu semua datang dari dunia, bukan dari Roh Kudus. Baca pastor. Haleluya. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yes. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan Yes. keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Yes. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kontradiktif antara daging dan roh. Saudara pilih. Tidak bisa saudara abu-abu. Saudara tidak bisa hidup di tengah-tengah daripada daging dan roh. Saudara harus tahu kalau saudara mau diselamatkan, saudara harus memilih. Tuhan bilang kamu suam-suamku, kok aku muntahkan engkau. Lebih baik kamu panas atau dingin. Pilih, saudara mau hidup di bagian mana. Dan pilihan saudara di dunia ini menentukan hidup saudara nanti yang kekal. Amen. Sekarang sementara. Sementara bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saudara bersakit sekarang ini, saudara penuh dengan penderitaan karena menuruti Roh Kudus. Roh Kudus bilang jangan, Tuhan itu nikmat. Tidak, Tuhan sekali-kali. Roh Kudus bilang tidak. Kalau kamu mau menjadi anakku, kamu harus hidup kudus seperti aku. Kalau kamu mau menjadi anakku, kamu harus sempurna seperti aku. Lakukan lebih daripada orang dunia lakukan. Orang dunia aja kamu, tantang kamu 1 mil, jangan dengan dia 2 mil. Sempurna saudara. Lebih daripada manusia di dunia. Terang kita lebih besar. Amin. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan, hidup dalam daging tidak mungkin, impossible berkenan kepada Tuhan. Karena Allah itu roh. Perlu pembaharuan roh. Perlu pembaharuan pikiran. 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percaburan, Yes. kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan. Tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita mau hidup di dalam daging, roh dan daging kontradiktif, bertolak belakang. Roma 8 ayat 8 katakan, tidak mungkin berkenan. Amin saudara. Silakan baca pastor. Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 1 Yohanes 3 ayat 24 katakan, pada saat engkau mencintai firman, Roh Kudus ada di dalammu.
Oleh sebab itu saya katakan, percuma saudara panggil Roh Kudus, saudara tidak hidup di dalam kebenaran firman. Saudara tidak melakukan firman. 1 Yohanes 3:24. Saya mau kasih tahu saudara, bagaimana cari Roh Kudus? Bagaimana mencari Roh Kudus? Cari firman-Nya, karena dia ada di dalam sana. Firman dan Roh adalah satu kesatuan. Saudara, Yohanes baca. 3 ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Yes, benar. Saat kita taat kepada firman, di situ Roh Kudus turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihi dia. Bagaimana mengasihi Tuhan? Taat kepada firman-Nya. Yohanes 14:15 katakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan taat kepada firman. Dua. Satu, kenal sang firman. Dua, hidupkan firman dan Roh itu di dalammu. Sudah ada belum Roh Kudus? Sudah. Seperti saklar lampu, tinggal dicetek pastor, nyala. Tapi pada saat Anda tidak mencetek itu, tidak menyalakan, maka semuanya petang, gelap. Roh Kudus sudah ada, aktifkan. Bukankah Wahyu 3:16 katakan 19, mari masuk, undang dia masuk. Kamu dengar nggak ketukan pintunya? Dari mana saudara bisa dengar ketukan pintu daripada Tuhan? Yes, ini dia. Ini adalah janji. Ini perintah. Di dalam perintah ada kasih. Kasih. Saya kasih tahu anak sekolah minggu kemarin. Saya di ibadah online. Adik-adik, 10 perintah Allah. Soal kasih, anak kecil susah sekali untuk mencerna, untuk memberitahukan tentang kasih. Saya bawa 10 perintah Allah. Sulit untuk mengerti 10 perintah Allah. Saya jelaskan dengan kehidupan sehari-hari. Saya bilang begitu, Tuhan bilang jangan. Di situ ada kasihilah. Ada jangan, kasihilah. Jangan membunuh, kasihilah sesamamu. Jangan mencuri, kasihilah. Kalau kamu tidak mau kehilangan, jangan mencuri. Apa yang kamu mau orang lain lakukan untukmu, lakukan juga buat dia. Simple sekali 10 perintah Allah itu kalau mau dijelaskan. Anak kecil pun mengerti. Bagaimana dengan kita? Kendalikan hati, pikiran kita, maka kita akan mampu melakukannya. Jangan bilang Taurat tidak berlaku. Siapa bilang Taurat tidak berlaku? Tidak ada satu titik atau satu iota daripada firman Tuhan yang pernah diucapkan Allah itu batal. Amen. Lebih baik lagi dan bumi lenyap. Katakan amin. Amen. Haleluya. Hidupkan firman Tuhan itu melalui firman dan Roh Kudus. Ketiga, manifestasikan. Jangan cuma di mulut. Aku mencintai Tuhan, tidak ada perbuatan kasih. Manifestasikan firman dan Roh itu. Baca Roma 12. Perkenanan Tuhan yang ketiga. Roma 12. Itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga adalah memanifestasikan firman dan Roh. Paulus katakan di Roma 12, demi kemurahan Allah, aku memberikan nasihat kepadamu supaya kamu mempersembahkan. Apa itu mempersembahkan? Ibadah. Ya, firman Tuhan katakan di Keluaran 18 kalau tidak salah dikatakan bahwa ibadah itu adalah untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Musa katakan, beribadahlah untuk kamu mengingat bahwa kamu dilepaskan dari Mesir. Untuk itu, naikkan syukurmu. Naikkan syukurku. Hari ini saudara bisa duduk di tempat ini, tidak ada di Wisma Atlet. Hari ini saudara ada di tempat ini, tidak di rumah sakit khusus COVID. Bukankah kebaikan Tuhan? Saudara harus ingat. Amen. Haleluya. Tentang persembahan. Ibadah seperti apa yang Tuhan mau, saudara? Baca Lukas 1 ayat 74-75, di mana Yohanes Pembaptis
bapaknya Zakaria menubuatkan tentang siapa Yesus. Siapa Yesus, sang firman itu? Baca pastor. Lukas 1 ayat 74-75, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, Yes. dalam ketulusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Haleluya. Yesus datang membuat kita beribadah dengan tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Pemerintah boleh tutup tuh semua gereja. Mungkin nanti partai apa boleh tutup itu semua gereja. Tetapi kita tidak takut karena kita penyembah dalam roh dan kebenaran. Ini bukan ibadah secara pribadi. Bangkitkan Roh Kudus di dalammu. Cari aku. Engkau adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Ada nafas Allah di dalammu. Itu gereja yang sebenarnya. Jangan berharap lagi saudara kumpul rame-rame. Saudara yakin bahwa COVID ini selesai? Saudara yakin bahwa tidak ada COVID baru? Saudara yakin ada nama lain virus yang lebih mematikan? Kita tidak pernah tahu. Saudara aman. Saudara perlu berlindung di dalam perlindungan Tuhan, di dalam janji Tuhan. Mungkin satu hari ada virus yang nggak bisa pakai masker, saudara. Nggak bisa pakai face shield, saudara. Saudara tidak bisa ngumpet di rumah. No, tidak ada yang tahu. Hanya berlindung di dalam kebenaran firman Tuhan. Janji firman Tuhan Mazmur 91 mentabengin kita. Amin. Hidup di dalam firman Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24. Saatnya sudah 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sudah tiba. Siapa yang membuat tiba? Siapa yang menggenapi? Yesus. Yesus sendiri yang mengatakannya. Dan dia katakan, sekarang ini aku yang menggenapi penyembahan dalam roh dan kebenaran. Nggak perlu ke gunung sana, nggak perlu ke bukit sana, nggak perlu ke Yerusalem. Pada saat engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau bertemu dengan Yesus. Engkau bertemu dengan Allah yang sebenarnya. Habiskan. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yes. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah Yes. demikian. Yes. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yes. Barang siapa menyembah Bapa harus menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan segenap hati jiwa roh. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana Habel memberikan persembahan, enggak setengah-setengah, lemak-lemaknya semua dikasih. Oleh sebab itu diterima menjadi perkenanan bagi Tuhan. Tubuh jiwa rohmu totality, cari Tuhan. Jangan lagi saudara setengah-setengah, saudara. Tidak akan lagi ketemu gereja, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Saudara harus mempersiapkan diri. Kalau saudara masih seperti ini, tidak terlatih di dalam hadirat Tuhan, saudara akan menjadi orang yang terbuang. Saudara tidak akan dapat perkenanan Tuhan. Sedangkan waktu Tuhan ini sudah detik-detik terakhir. Sudah sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Sudah lumayan goncang ya dengan COVID doang. Belum saudara, ini baru permulaan, masih ada yang lebih heboh saudara. Antikris turut bekerja di sana untuk menguasai dunia. Saudara harus tahu. Tapi kita orang di dalam Tuhan, kita di dunia. Amin saudara. Yuk kita baca lagi tentang tubuh, tadi tentang ibadah yang benar. Saudara persiapkan diri saudara ya. Saya mau saudara datang sini tidak lihat papa, tidak lihat mama, tidak peduli siapapun, saya datang untuk Tuhan. Saya tidak peduli siapa WR-nya, siapa yang hamba Tuhan khotbah. Saya tidak peduli, yang penting saya mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mulai hari ini komitmennya seperti itu. Datang, jangan pilih manusia, pilih Tuhanmu. Sembah Tuhanmu. Amin. Berbicara tentang tubuh, Roma 12 tadi, ya. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu tubuh? Apa itu korban? Saudara kembali ke perjanjian lama. Korban adalah korban binatang. Darah binatang itu ditumpahkan. Apakah hari ini kita masih perlu darah itu? Darah Yesus. Darah Yesus. Yesus sebagai anak hamba Allah sudah dipersembahkan sekali untuk selama-lamanya menebus dosa kita. Tidak perlu lagi darah binatang. Dan saat ini Yesus datang untuk menggenapi firman supaya kamu menjadi bait Allah, supaya kamu menjadi korban itu sendiri, dan kamu adalah kemah suci. Perjanjian lama cari kemah suci,
Perjanjian lama ada korban binatang. Saat ini Yesus datang untuk menggenapi Anda menjadi korban dan Anda menjadi bait suci. Anda menjadi kemah suci. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu Roma 12 Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu. Hai, tubuhmu dibakar. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Yes, tubuhmu harus dibakar. Merasa nggak api Roh Kudus tadi? Saya merasa. Oh, haleluya, haleluya. Wah, saya bilang, kok kayaknya panas-panas. Api membakar korban. Menguduskanmu sampai kau masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu saya kasih tahu saudara, saudara punya masalah, jangan malas ke gereja. Datang saja, duduk. Bodoh-bodoh datanglah Tuhan, masalahku kelar apa enggak? Saya tidak mau tahu, saya duduk di sini, saya mau minta jawabannya. Saya mau merasakan hadiratmu. Satu kau duduk, masalahmu selesai. Karena Roh Kudus memerdekakan. Roh Kudus memberikan kamu penghiburan. Roh Kudus memberikan kamu penolong. Amin. Data. Di sini berbicara tentang tubuh dan korban. Tubuh dan korban adalah saudara sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan engkau adalah bait Roh Kudus. Amin. Engkau adalah bait Roh Kudus. Kemudian, kalau baca pastor, biar jelas. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Yes. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dalam tubuhmu. Sudah dibayar kita menjadi korban, menjadi kemah suci untuk di hadapan Tuhan. Jadi saudara nggak perlu lagi perantara. Saudara, di dalam saudara ada Roh Kudus, di dalam saudara ada darah Yesus. Amin. Yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Saudara, Tuhan butuh darah. Tuhan butuh nyawamu. Tuhan butuh rohmu. Itulah korban yang berkenan. Bukan seperti korban yang Kain. Tidak ada nyawanya. Tuhan butuh. Mari, segenap tubuh jiwa rohmu, sembah aku. Segenap tubuh jiwa rohmu, persembahkan untuk aku. Sebagai korban persembahan yang hidup, bukan yang mati. Yang kudus, bukan yang najis. Persembahan yang berkenan, bukan yang ditolak Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kita berbicara tentang perubahan. Ayat kedua, muliakan Allah dengan tubuhmu. Di ayat 2, pembaharuan. Butuh pembaharuan, saudara. Saudara bisa bilang hari ini bertobat, besok kumat bisa. Kenapa? Ya ada pembaharuan roh dan pikiran saudara. Hari ini saudara merasa, korbannya luar biasa, WL-nya mantap banget. Tapi begitu keluar dari ruangan ini, saudara mulai lagi berpikir yang bukan daripada Tuhan. Saudara terus melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu datang di ibadah di mana saudara duduk bodoh-bodoh saja, saudara dilepaskan. Saudara duduk aja, pasang kuping, karena iman timbul dari pendengaran. Saudara mendapatkan kelepasan. Saudara dibaharui hati pikiran saudara. Dan saudara tidak sama dengan saudara tadi naik ke tangga. Saudara akan pulang ke kerajaan Allah. Sampai sejahtera kebenaran dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Yes, baca ayat 2. Pembaharuan roh. Ayat 2. Ini tadi ibadah, tadi tubuh adalah korban, ya, persembahan. Sekarang ini cuma selamat. Amin. Pembaharuan roh. Kolose 3 ayat 10. Kita butuh dibaharui oleh Roh Kudus dari hari ke sehari, hari ke sehari. Saudara mengandalkan Roh Kudus? Amin. Saudara kalau mau dipulihkan dari hari ke hari, saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan saudara. Saudara butuh firman dan Roh Kudus di sana menunggumu. Saudara baca firman, Roh Kudus di sana menunggumu. Saudara tidak suka firman dan saudara minta Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang masuk, Roh Kudus. Karena hanya di dalam firman ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan berbicara tentang firman. Kalau di luar firman, bukan Roh Kudus itu. Kembali ke laptop katanya, kembali kepada firman. Cocokkan dengan firman. Ada tidak? You boleh membuat, you boleh dapat kelihatan, tapi nggak sesuai firman. No, kita tolak. Amin. Oke, Kolose 3 ayat 10 pastor baca. Kita beberapa ayat lagi kita selesai. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik-Nya. Yes. Untuk memperoleh pengetahuan benar supaya kita segambar dengan Khalik-Nya.
kita diciptakan segambar dengan Allah, kembali kepada gambaran Allah. Katakan amin. Efesus 4 ayat 23. Apa yang perlu dibaharui? Datang ke ibadah yang bisa membaharui pikiranmu. Datang kepada ibadah yang bisa membaharui rohmu. Biarpun cuma 1-2 orang di sini, datanglah kau. Amin. Di sini ada hadirat Tuhan. Di sini ada banyak pendeta senior. Pak Pus, nah, luar biasa firmannya kemarin. Saya diberkati. Ibu Magda, Pak Boas. Jangan lihat jumlahnya. Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dan nama Tuhan hadir kok. Ngapain lu mesti cari yang 1000 orang? Bahaya COVID. 2-3 orang aman lah. Jauh-jauh lagi duduknya ya kan? Oke, baca. Yuk, Efesus. Efesus 4 ayat 23. Yes. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kita dibaharui roh dan pikiran. Tanpa pembaharuan roh dan pikiran kita tidak tahu perkenanan Tuhan. Tidak tahu kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. 30%, 60%, 100%. Amen. Katakan amin. Yuk kita tutup dengan firman Tuhan. 2 hamba Tuhan yang akan menjadi contoh tentang perkenanan. Habel. Buka di Kejadian 4 ayat 4. Atau di Ibrani 11 ayat 4 dulu. Ibrani 11 ayat 4. Pastor. Dan kemudian ke Kejadian 4 ayat 4. Mari saudara, kita belajar dari 2 hamba Tuhan ini. Wow, luar biasa. Perkenanan Tuhan apa yang terjadi dengan mereka? Ibrani 11 ayat 4. Yes. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Wow, saudara dapat perkenanan Tuhan. Dikatakan bahwa Habel mendapat perkenanan Tuhan, darahnya masih berbicara. Saat ini apakah darah kita akan berbicara? Darah berbicara tentang nyawa atau jiwa. Bukankah Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 katakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak mati, dia akan bangkit. Jiwamu akan berteriak kepada Tuhan, Tuhan saatnya aku diangkat. Mari, Tuhan berperkara dengan aku. Saat trompet Allah berbunyi, darahmu, nyawamu, jiwamu akan berteriak kepada Tuhan. Katakan amin. Amen. Apa itu? Lihat kita contohnya si Habel dulu. Jangan mau begitu yang enaknya. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan Habel, sehingga dia mampu dan sehingga Tuhan memberikan sesuatu hak istimewa kepadanya. Kita baca di ayat 4. Karena iman, saudara, iman, pertahankan iman saudara sampai detik terakhir. Karena Yesus katakan, jika anak manusia datang ke bumi ini, apakah dia mendapatkan iman di bumi ini? Berarti iman ini sangat-sangat sudah tidak bisa diketemukan pada saat zaman terakhir. Saat ini mungkin banyak orang meninggalkan Tuhan. Mana anak Tuhan kok di PHK? Mana anak Tuhan tidak dilindungi? No. Saatnya sedang diproses saudara. Saat saudara timbul seperti emas, saudara siap untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Saat kita susah, kita boleh mengalami Tuhan. Bukan saat senang saudara. Bukan. Karena iman Habel, ia telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saya mau tanya saudara, adakah saudara memberikan korban yang lebih baik kepada Tuhan daripada sebelahmu? Daripada tetanggamu? Sudah lebih baik? Better? Or best? The best. Buat Tuhan the best. Papa boleh bilang begini, saya bilang tidak. Saya mau the best buat Tuhan. Mama udah bilang gak usah gitulah, fanatik amat. No, saya the best buat Tuhan. Katakan amin. Berbuat lebih. Ya, dan dikatakan dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian saudara. Kesaksian. Witnesses, harus ada kesaksian di mana orang. Siapa kesaksian kita? Roh Kudus dalam kita akan menjadi saksi kita terutama. Bahwa ia benar. Saudara diketemukan benar? Halo? Kita harus diketemukan benar seperti Habel. Kemudian Allah berkenan akan persembahannya. Allah berkenan akan ibadahnya. Allah berkenan akan ibadahnya. Allah berkenan dengan ibadah kita, saudara. Ibadah di dalam roh dan kebenaran. Ya, terus dikatakan karena iman, ia masih berbicara tuh. Siapa yang berbicara? Darahnya, nyawanya, jiwanya. Begitu juga dengan kita. Pada saat sangkakala Allah berbunyi, Tuhan memanggil kita, jiwa kita akan berteriak, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Saudara, berangkat seperti Henok, hamba Tuhan kedua.
Amin. Coba kita baca di tadi udah ya, Kejadian 4:4 coba sampai lemah-lemahnya. Wah, penting itu. Ya. Kejadian 4:4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saudara baca nggak? Apa yang dipersembahkan Habel? Yang sulung, Bu. The first. Yang pertama, utamakan Tuhan. Di atas segala-galanya. Tuhan. Kedua, sampai apanya? Pastor? Lemaknya, jeroan, dalam-dalamnya dikasih semua sama Tuhan. Tubuh jiwa rohku, ku persembahkan bagimu Tuhan. Ini aku, hidupku bukan punyaku lagi. Hidupku punya Tuhan. Bisa lakukan seperti itu. Saudara akan dapat perkenanan Tuhan. Ya, Kejadian. Kembali kita baca Ibrani 11 ayat 5. Saya tutup di sini satu hamba Tuhan lagi namanya Henok. Henok saudara tahu dia terangkat tidak mengalami kematian. Buat kita juga, jangan buat Henok doang. Kita juga tidak akan mengalami kematian. Yohanes 11 ayat 25-26 katakan barang siapa yang percaya kepada Yesus sudah mati, hidup selama-lamanya. Walaupun dia sudah mati, darahnya sudah ditanam, tapi masih bisa berbicara, saudara. Dahsyat. Ayo pastor baca. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada-Mu. Wah, saudara, dikatakan dia berkenan. Ya, di ayat 4 coba kita pelajarin siapakah Henok itu. Karena iman, ya, karena iman Henok di ayat kelima ya terangkat. Karena iman saudara terangkat. Karena iman kita terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Supaya kita tidak mengalami kematian. Kita mau dapat perkenanan Tuhan, amin. Dan ia tidak ditemukan. Kita tidak akan ditemukan lagi di dunia karena memang di dunia ini bukan milik kita. Kita ada di sana. Rumahku di sana, ya. Beyond the sunset, bukan di dunia ini, ya. Dan dikatakan karena Allah telah mengangkatnya. Karena Allah telah mengangkat kita, kita tidak lagi di dunia ini. Dunia boleh goncang-ganjing, dunia boleh hilang sepertiga, ditabrak sama meteor, apapun itulah kita sudah tidak ada. Katakan amin. Kita sudah diluputkan sebagaimana Mazmur 91 ayat 14. Dan dikatakan sebelum ia terangkat, coba dibaca pastor, yang kenceng pastor, biar dengar. Sebelum, apa yang terjadi sebelum pengangkatan? Apa yang ada di dalam Henok? Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan. Karena Henok terangkat itu sebelum terangkat, dia berkenan, Bu. Dia berkenan, saudara. Saudara mau minta diangkat. Sekarang sebelum diangkat, toh? Iya. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Nggak bisa mulai. Bergaul dengan firman, bergaul dengan Roh Kudus. 1. Kenali firman. 2. Hidupkan firman. 3. Manifestasikan firman dalam buah-buah roh. Dalam 5:22-23. Saya tutup firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. 10 ayat 35 sampai 39. Yes. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan amin. Kata kita adalah orang yang penuh dengan iman kepada firman. Kita adalah orang-orang yang tidak mengundurkan diri. Kita adalah orang yang bertekun sampai akhir. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita belajar tentang firman Tuhan hari ini. Roh Kudus tulis menjadi daging di dalam mereka, melekat bersatu dengan mereka, Tuhan. Setiap kali firman yang disampaikan, Tuhan hanya ingin firman itu menjadi roh, bersatu dengan kita. Tutup mata saudara, tidak usah peduliin kiri kanan depan belakang. Ini urusan yang sangat pribadi. Tidak ada pengangkatan bareng-bareng. Pengangkatan berbicara pribadi. Hubungan juga berbicara tentang pribadi. Bukan keluarga, bukan gereja.
Tidak memandang itu, Tuhan memandang hatimu. Pembaharuan roh dan pikiran. Hati yang dijaga, Amsal 4 ayat 23. Disitulah pusat kehidupan kita. Tuhan bereskan hatiku Tuhan, supaya aku berkenan kepadamu. Mulai hari ini aku mengambil komitmen di hadapanmu. Aku mengambil satu keputusan untuk aku lebih sungguh lagi di hadapanmu, untuk merebut perkenananmu Tuhan. Beri merebut perkenananmu kepada Tuhan. Tuhan usahakan korban yang harus kita usahakan, korban yang ada caranya. Kalau aku bicara bukan free will, korban yang berbebas, kudus, terserah saudara. Korban seluruh jiwa roh, mau binasa kita silakan. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mulai berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Jangan lagi jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jangan jadi orang Kristen hanya di label, tapi jadilah pengikut Kristus yang dapat perkenanan Tuhan. Seperti Habel dan Hebel. Hati, 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 hati. Pembaharuan roh dan pikiran. Berdoalah secara pribadi. Mulai minta ampun, mulai minta ampun. Di sini Tuhan tidak melihat status siapa engkau, tapi firman Tuhan berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Roh Kudus berbicara di dalam setiap hati mereka. Buat kami rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami sesungguhnya butuh Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya. Yes, anakku. Aku memilihmu. Aku mau Kau berkenan. Aku memakaimu anakku. Engkau ada di sini karena ada satu rencana yang indah untukmu. Tidak mau biasa-biasa. Kau lagi bagi orang engkau akan mendapatkan kamu dan kamu yang itu engkau akan pakai untuk memulihkan banyak orang anakku. Bukan semua anakku. Jangan gagal fokus kepada fokusmu firman Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan. Roh Kudus ada di sana. Yes. Saat ini baharui hati dan pikiranmu. Tidak seperti hari kemarin. Engkau baru. Firman memerdekakanmu. Firman mengubahkanmu. Jangan takut akan masa depanmu anakku. Aku tahu apa yang kau butuhkan. Aku mengasihimu. Aku mau kau melekat kepadaku. Saat kau melekat kepadaku, kau melekat kepada firman dan rohku, engkau akan melihat aku merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukankah aku Allah Immanuel yang ada di dalammu? Oleh kamu kehidupan yang terlebih lagi kamu cari jalanku, bukan dengan kekuatanmu anakku. Cari jalan-jalanku. Tuhan yang mengasihimu Tuhan. Tundukkan kehendaknya. Tundukkan kemauannya kepada keinginanmu Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu kata Tuhan, tapi rohmu. Rohmu di dalammu yang akan mengangkat engkau naik dan engkau turun.
dan mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Ampuni Tuhan untuk ketidakmampuan kami, untuk hidup kami, untuk pemikiran kami Tuhan. Layakan kami Bapa, sehingga kami boleh lebih mengerti tentang kehendak-Mu, lebih mengerti tentang rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa kembali kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kau kuduskan dan layakan hamba-Mu Tuhan yang akan membawa kami boleh masuk di dalam persekutuan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami alaskan doa kami. Haleluya. Sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus selamatkan aku, jadikan kami baik tidak lupa, dan sucikan aku. Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkanku, jadikan kami baik. Mari kita bersikap untuk menyembah Tuhan. Mari semua kita menyembah Bapa. Bukan hanya saja menguatkan, membantu kami sampai Engkau menunjukkan kami berkenan. Mulai detik ini kami tahu jalan kebenaran, kami tahu apa yang benar yang harus kami lakukan. Pimpin kami. Terima kasih. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, jiwa. Terima kasih. Kita akan sedang berpikir di tangan kita. Kita bersatu hati dalam sakramen berjamuan yang kudus. Kita akan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengerti akan kebenaran firman. Kami mengerti bagaimana kami harus menjalani kehidupan di dunia ini. Kau yang mengajarkan kami. Dan ini adalah roti. Kami percaya ini bukan roti yang dosa. Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ini bukan hanya saja memperingati, tapi adalah representasi bahwa tubuhmu yang menyelamatkan kami, tubuhmu yang tertikam tertombak di atas kayu salib,
yang membuat kami sadar dan jelas, yang membuat kami untuk menjalani kehidupan kami yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapak. Kami mau melakukan bagian kami. Selebihnya adalah apa yang Kau berikan bagi kami adalah bonus kesembuhan, limpah, sukacita. Itu adalah efek daripada kami hidup berkenan di hadapan. Kami percaya firman Tuhan berkata, apa yang telah aku teruskan kepadamu ini adalah daripada Tuhan Yesus. Waktu Ia malam hari saat sebelum diserahkan pada para kekasih, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya. Bersama-sama saat ini kita memecah-mecahkan roti. Lalu Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan. Maka setiap cawan anggur tangan kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan siang hari ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dan sampai saat ini Tuhan, karya penebusan-Mu itu terus terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang sempurna, yang berkenan kepada Allah Bapa. Kami terima, ini adalah darah Yesus Kristus, persekutuan dengan darah Yesus. Kami percaya, kami beriman, maka kami diselamatkan. Kami beriman, kami mengatakan sembuh, maka kami sembuh. Kami beriman, kami tidak punya hutang, maka kami tidak berhutang. Kami beriman, berkat Tuhan dilimpahkan, maka kami berkelimpahan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku, darah Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Dalam nama Yesus Tuhan. Kristus. Mari dengan syukur kita pada Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas pengorbanan, segala pujian berkat Bapa yang bersyukur. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu bagi kami Bapa. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
bagi, puji syukur hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesusku. Puji syukur hanya bagi Yesus, puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Tuhan, kami terima setiap janji-janji firman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati dan menerima firman Tuhan dan menghidupinya di dalam hidup kita, katakan amin. Silakan duduk. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Engkau ku percaya akan bangkit, ku percaya Yesus Kristus Kami percaya Tuhan, kami percaya dalam Roh Kudus-Mu Bapa. Ada kebangkitan-Mu Bapa, ada kesembuhan, ada kelepasan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini Bapa. Kalau kami telah menerima berkat Bapa melalui firman-Mu yang dibawakan oleh Ibu Pastor Eri Tuhan, biar kami boleh Engkau terus berkenankan di hadapan-Mu Bapa. Biar kami boleh terus Tuhan menghidupkan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau sendiri ya Tuhan yang memberkati Ibu Pastor Eri, sekeluarga, suami dan anak-anaknya Tuhan. Kau juga memberkati kehidupannya, rumah tangganya, usaha yang diperbuatnya Tuhan Yesus. Kau beri terus kesehatan, biar firman-Mu Tuhan yang terus Kau taburkan Tuhan, Kau memberkati banyak orang. Dan Yesus sendiri memberkati pelayanan Ibu Pastor Eri dimanapun beliau berada. Kami menempatkannya Tuhan, kami menaruh hati seorang hamba untuk melayani Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Sukuasa di Prakoso Tuhan Yesus, Engkau memimpin dalam perjamuan kudus Bapak. Kami percaya Tuhan melalui perjamuan ini Bapak, bukan hanya sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, tapi telah dimanifestasikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu Bapak, bilur-bilur-Mu Tuhan kami telah disembuhkan, disucikan, dikuduskan. Maka setiap yang sakit, yang datang dengan kesakitan saat ini Tuhan, telah menerima kesembuhan saat ini nanti Tuhan. Yang datang dengan kelemahan Tuhan, Tuhan memberi kekuatan, kelegaan. Memberkati Tuhan Tuhan, Pastor Adi, kuasa di Prakoso Tuhan, dalam kehidupannya Tuhan Yesus, dan pelayanan, memberikan kesehatan, memberkati berita tarian. Percaya Tuhan Yesus. Tidak lupa Tuhan, jika kami mau berdoa untuk Ketua Sinode kami Tuhan, Bapak Adi, yang masih berada di Amerika Tuhan Yesus. Di usia yang saat ini Tuhan, Kau memelihara lebih lagi, memberikan kesehatan, memberkati lebih lagi Tuhan, karena Kau tahu Tuhan, Ketua Sinode kami Tuhan Yesus, umat-Mu yang setia sampai hari tuanya Bapak. Memberkati Tuhan, istri, anak, cucu dan menantu Tuhan Yesus. Kalian lingkupi Tuhan. Tidak lupa Tuhan juga kami mau berdoa Tuhan bagi para pendeta yang berada di JKI Bapak Tuhan Yesus. Ibu Pastor Magdalena, Bapak Pastor Saus Imamura, yang belum hadir juga Tuhan Yesus.
Audi yang sedang sakit Tuhan Yesus. Kami menjamah Tuhan, dari tempat ini Tuhan kami berdoa bersatu hati Tuhan Yesus, Kami sembuhkan. Baik itu demam, sakit tubuh, apapun yang dirasakan Tuhan Yesus, kami bersatu hati Engkau sembuhkan. Kami juga Tuhan berdoa untuk Joshua, Kau yang berkati juga Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami mau mendoakan dengan sungguh Tuhan bagi anakmu Tuhan, Bapak Amir yang terkena kanker Tuhan stadium 5. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah dokter dari segala dokter Tuhan. Dengan jamahan kuasa-Mu Tuhan, Kau mampu menyembuhkan segala penyakit apapun. Kami percaya ketika Kau percaya Tuhan akan kuasa-Mu yang nyata. Kuasa kesembuhan ada, nyata bagi hidupmu. Biar doa ini Tuhan, walaupun kami jauh dari hamba Bapak, amin Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yuni Tuhan. Yang dimana 9 tahun Tuhan tidak memiliki keturunan. Kami teringat akan perumpamaan Hana Tuhan Yesus. Kau memberikan contoh melalui Hana. Kau yang membuka buah kandungan Ibu Yuni Tuhan. Tidak ada suatu hal yang tidak mungkin bagi Engkau. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata. Dan kuasa-Mu ada sampai hari ini. Tidak lupa Tuhan, kami juga mau berdoa bagi negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Indonesia. Indonesia milik kepunyaan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kita semua tahu bahwasannya seluruh dunia mengalami pandemi COVID Tuhan Yesus. Indonesia salah satu yang menjadi korban pandemi COVID ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan memulihkan. Karena kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah di balik semua ini Tuhan Yesus. Berkati setiap aparat-aparat negara ini Tuhan, baik dari yang terkecil, tertinggi sekalipun, sampai pada Presiden kami Bapak Jokowi. Berikan hikmat dan marifat daripada-Mu saja Tuhan, bagi Bapak Presiden Jokowi Tuhan, agar di bawah kepemimpinannya Tuhan, mau terus memberikan perkenan-Mu Tuhan bagi Bapak Presiden kami. Kami tidak lupa juga Tuhan berdoa untuk para jemaat yang hadir saat ini Tuhan, tanpa terkecuali Kau telah memberkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertemuan kami kembali Tuhan minggu depan Tuhan di dalam ibadah raya. Kau terus melingkupi kami, menyertai kami Bapa. Hanya Roh-Mu yang kudus, yang suci. Sebentar Tuhan, kami menerima berkat-Mu Tuhan melalui Bapak Pastor Maximus. Biar Kau sendiri yang memberkati kami Tuhan melalui hamba-Nya. Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Sudah ibadah kita pada saat ini, mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya kepadamu kasih karunia dari Bapa kita di dalam Yesus Kristus,
dan persatuan yang Roh Kudus akan menyertai kemanapun engkau pergi dan dimana engkau berada. Engkau menjadi orang-orang yang dipagari dan dibentengi, dilindungi oleh kasih karunia Tuhan, jauh dari segala yang jahat, jauh dari segala maut, jauh dari segala virus dan cungkuman bakteri apapun bentuknya, tetapi selalu dekat dengan engkau, kasih karunia, berkat damai sejahtera daripada Tuhan, dan apa yang kau buat di dalam nama Yesus selalu dibuat beruntung dan berhasil. Dalam berkat ini turun bagimu, pribadimu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.